selamat sore pemirsa, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama dengan saya, Subki Abdul. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan anggota DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Mengawali TVR 17 kali ini, Komisi 1 DPR RI menilai kedatangan Kedutaan Besar Jepang menegaskan hubungan yang terjalin dengan baik antara Indonesia dan juga Jepang sejak tahun 1958 silam. Komisi 1 DPR RI berharap hubungan kerjasama tersebut dapat ditingkatkan dalam berbagai bidang, termasuk keamanan politik. Komisi 1 DPR RI menerima kedatangan Duta Besar Indonesia untuk Jepang dalam rangka memberikan informasi terkait rencana kedatangan Kaisar Jepang ke-126, Naruhito, dalam rangkaian peringatan 65 tahun hubungan diplomatik Jepang-Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Fiada Hafid, didampingi anggota Komisi 1 DPR RI, Dave Akbarsyah Fikarno, membahas beberapa hal, di antaranya kerjasama pendidikan, kerjasama ekonomi, serta peningkatan pembangunan investasi di Indonesia dari Jepang. Pak Dubes datang kemari untuk menginformasikan akan kedatangan Raja dari Jepang dan juga mengundang untuk kehadiran Kaisar Jepang, dan kita juga sangat welcome mengingat kita banyak hubungan ekonomi, politik, sosial, budaya, hubungan secara bilateral ataupun juga kegiatan-kegiatan multilateral, dan ini adalah satu kesempatan untuk kita memperkuat persahabatan kita dengan Kekaisaran Jepang, dan kita harapkan akan ada juga banyak kesepakatan atau kerjasama yang akan dilanjutkan. Senada dengan Dave, Dubes Jepang Kanasugi Kenji menyampaikan, tahun ini menjadi tonggak penting bagi hubungan Indonesia dan Jepang. Ia berharap Indonesia dan Jepang dapat saling meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk keamanan politik. This year we are celebrating 65th anniversary of a diplomatic relationship between Japan and Indonesia, and also 50th anniversary of Japan-ASEAN friendship and cooperation under Indonesia's chair countryship. So this year is a very important milestone year for both of us. Halim dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Komisi 8 DPR RI yang menilai penambahan pagu anggaran Kementerian Agama tahun 2024 dapat meningkatkan kerukunan umat beragama dan juga mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Komisi 8 DPR RI menyetujui penambahan anggaran Kementerian Agama dalam pagu indikatif tahun anggaran 2024 sekitar 1,7 triliun rupiah, khususnya untuk program kerukunan umat beragama, pendidikan agama, dan kualitas pembelajaran. Dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama Republik Indonesia meminta penambahan pagu anggaran untuk fungsi agama tahun 2024. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mendukung penambahan pagu anggaran tersebut dengan beberapa catatan. Ia berpendapat minimnya realisasi anggaran dalam penguatan moderasi beragama di Indonesia harus menjadi perhatian khusus Kementerian Agama. Anggaran kerukunan beragama yang tidak mencapai 4 triliun, program ini adalah program khas Kementerian Agama. Apakah ini sudah sesuai dengan target dan sasaran? Sementara tadi sudah disampaikan juga ternyata selama 3 tahun ini juga di tataran grassroots-nya belum sampai mendapatkan program moderasi beragama. Harapan kita untuk meminimalisir kesenjangan yang ada di masyarakat ini juga akan semakin lama. Jadi perlu program moderasi beragama ini segera diubah agar supaya capaian untuk tujuan moderasi beragama itu tercapai, pemahaman masyarakat untuk moderasi itu juga tercapai. Endang Maria mendorong Kementerian Agama menyelidiki lebih lanjut terkait kasus kekerasan seksual pada anak di lembaga pendidikan agama yang saat ini tengah marak di Indonesia. Rodia, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI mendorong pengaturan mengenai pengawasan serta peningkatan anggaran pengelolaan museum yang dinilai dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke museum.
Dalam rangka meningkatkan tata kelola dan museum yang lebih baik, anggota Komisi 6 DPR RI Putu Supatmarudana berharap rancangan Undang-Undang Permusiuman mampu mendorong kualitas museum dan meningkatkan daya tarik bagi masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI sekaligus Ketua Asosiasi Museum Indonesia atau AMI, Putu Supatmarudana mengatakan, saat ini museum belum memiliki daya tarik dan belum menjadi destinasi wisata yang utama bagi masyarakat untuk dikunjungi. Menurutnya, hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap pengelolaan museum. Regulasi permusiuman perlu berorientasi kepada dinamika kebutuhan informasi dan nilai-nilai kesejarahan yang dibutuhkan bagi masyarakat. Inovasi harus terus dilakukan agar nilai kemanfaatan atas kinerja pengelolaan museum semakin terus meningkat. Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo RI, Usman Kansong mengatakan, tata kelola museum di Indonesia belum mempunyai dasar hukum yang jelas, sehingga banyak pengelola museum mengalami kesulitan dan persoalan dalam mengembangkan museum. Ia menilai lahirnya Undang-Undang Permusiuman sangat penting untuk kemajuan budaya dan pendidikan nasional. Iya, saya kira begini ya, sebuah undang-undang itu adalah membangun ekosistem. Ya, membangun ekosistem. Nah, saya percaya dengan adanya Undang-Undang Permusiuman nanti yang sekarang sedang dirancang, dibikin naskah akademiknya, maka ini akan membentuk sebuah ekosistem pengelolaan permusiuman secara lebih baik. Dan sebuah ekosistem pasti dia akan mengatasi masalah. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK baru-baru ini mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Gufron mengajukan gugatan terhadap pasal 29 huruf B tentang minimal batas usia pimpinan KPK dan pasal 34 yang mengatur mengenai masa jabatan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Putusan MK tersebut, pemirsa, ini menuai reaksi dari sejumlah kalangan. Mereka menilai terdapat inkonsistensi yang dilakukan oleh MK dalam putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab dalam putusan-putusan sebelumnya, MK sempat menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan lembaga negara bukanlah wewenangnya untuk memutuskan. Menyoroti dampak putusan MK mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Lalu bagaimana jalan keluarnya kalau mengingat keputusan MK ini bersifat final, sementara di lain pihak keputusan MK juga dinilai inkonsistensi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
nanti terbitkan SK terpanjang orang-orang yang di masa jabatan orang-orang yang di KPK yang ada sekarang. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itu hukum. Anda mau suka syukur, tidak suka syukur, tidak ada urusan dengan Anda suka dan tidak suka, karena hukum tidak ada urusan dengan hukum soal objektivitas. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji material Wakil Ketua KPK Nurul Gufron atas Pasal 34 dan Pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang KPK. Implikasi dari putusan tersebut, masa jabatan pimpinan KPK dari yang semula 4 tahun diubah menjadi 5 tahun. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan putusan terkait masa jabatan diambil untuk melindungi independensi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi yang bersifat extraordinary crime. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, banyak reaksi yang timbul dari seluruh elemen masyarakat. Mulai dari akademisi, pakar hukum, pimpinan KPK yang terdahulu, bahkan DPR RI. Keputusan MK ini dianggap oleh beberapa pihak hal janggal dan bentuk inkonsistensi. DPR RI menegaskan untuk menghormati putusan MK tersebut, mengingat putusan MK merupakan keputusan final dan mengikat. Namun DPR RI dalam hal ini mengingatkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun ke 5 tahun harus dibarengi dengan peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Olehnya itu, harapan kita adalah bagaimana kira-kira setelah ditambahkan 1 tahun ini bisa seefektif mungkin berkontribusi pimpinan-pimpinan KPK ini kepada penegakan hukum, penegakan keadilan bagi orang-orang, tentu demi kepentingan bangsa dan negara. Kita bungkus demi kepentingan bangsa dan negara. Bagi saya kesimpulannya bahwa itu adalah keputusan MK dan itu harus dihormati. Selain itu, dalam putusannya, MK juga mengubah muatan pada pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK dari yang awalnya berbunyi berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan, diubah menjadi berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Dengan adanya perubahan masa jabatan pimpinan KPK, DPR RI mendorong revisi Undang-Undang KPK karena saat amanah undang-undang, masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun. Ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu saya sebagai anggota DPR di Komisi 3 tentu juga harus mengikuti itu menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Tinggal sekarang bagaimana kita kemudian merevisi Undang-Undang KPK yang tadinya 4 tahun menjadi 5 tahun gitu. Tentu sampai hari ini saya belum dapat informasi yang valid apakah itu berlaku untuk masa kerja yang sekarang. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Rizky Azmi, menegaskan jika DPR RI dan pemerintah ingin melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang KPK harus dilakukan secara menyeluruh. Revisi tidak hanya untuk kepentingan masa jabatan pimpinan KPK, namun kepentingan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam konteks revisi Undang-Undang KPK, mungkin nanti melalui DPR, kita berharap kalau ini memang direvisi
jangan setengah-setengah. Kan bisa saja, ya, bisa saja melebar ke yang lain. Ada sesuatu hal yang belum selesai, misalnya tahun 2012-2011 itu ada penyidik independen misalnya. Sekalian aja Bang, kita ubah aja sekalian gitu. Jadi kita tidak hanya bicara tentang masa jabatan 4 tahun dan 5 gitu. Jadi pembukaan keran ini saya rasa ini menjadi sebuah momentum kalau mau dirubah. Dengan adanya keputusan ini, masyarakat pun menunggu gebrakan baru dari pimpinan KPK dalam meningkatkan kinerja pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menegaskan petugas Haji Indonesia harus melaksanakan tugasnya secara baik dengan prioritas melayani jemaah, khususnya jemaah lansia yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali lagi di TVR 17, banyaknya calon jemaah haji lanjut usia atau lansia yang berangkat tanpa pendampingan keluarga pada tahun ini menjadi perhatian dari Komisi 8 DPR RI. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mendorong kepada para petugas haji untuk lebih peka terhadap kondisi para jemaah haji, khususnya para jemaah haji lansia. Endang juga mengingatkan kepada para jemaah untuk senantiasa menjaga kondisi dan juga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Simak liputan selengkapnya bersama dengan rekan kami, Fitian Aunillah. Berikut ini. Pemirsa, pemberangkatan haji tahun ini merupakan kuota lengkap 100%, yakni sekitar 220.000 plus 8.000 tambahan kuota haji dan 33% atau sekitar 67.000 jemaah haji diantaranya merupakan lanjut usia. Nah, tentunya terdapat petugas yang tidak mudah, yaitu terkait dengan pengawasan dan pendampingannya. Nah, mengingat regulasi tahun ini pendampingan terhadap para jemaah haji ini dihapuskan. Nah, untuk membahasnya saya sudah bersama salah satu anggota dari Komisi 8 DPR RI, yaitu Ibu Endang Maria Astuti dari Partai Golkar. Baik Bu, sebelumnya saya ingin tahu nih Bu, bagaimana tanggapannya terkait dengan meningkatnya kuota haji tahun ini Bu? Dan ini kan sudah berjalan ya Bu ya. Nah, dan di lapangan sejauh ini bagaimana Bu pelaksanaan? Jadi untuk tahun ini pelaksanaan haji yang diawali pada tanggal 23 Mei kemarin, pemberangkatan haji pertama, kloter pertama, hampir di seluruh embarkasi yang ada sudah diberangkatkan. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa dari sekian jamaah memang hampir mayoritas hampir 60%-nya itu adalah risti dan lansia. Dan secara otomatis lansianya saat ini bukan usia yang rendah tapi justru lansia yang tinggi. Bahkan lansia usia terendah 84 tahun. Tentu ini mengandung resiko tersendiri
bagi jamaah dan petugas. Tantangan tersendiri juga bagi petugas karena tahun ini saya contohkan saja satu bus, satu rombongan itu saja yang dari embarkasi Solo kemarin dalam pengawasan kita ternyata satu bus berisi 50 orang itu kursi rodanya saja sudah 10. Kalau sekali pemberangkatan itu adalah 9 bus, rata-rata 10 berarti sudah hampir 90 kursi roda. Itu dari sini. Dengan perhitungan kursi roda bisa jadi mereka belum terlalu parah. Nah, kalau yang parah kemudian tanpa pendampingan, itu tentunya akan sangat merepotkan petugas. Tetapi jika porsi lansia ditambah dengan pendampingan, ini juga menjadi tidak berkeadilan bagi jamaah yang sudah antri lama gitu. Jadi memang tahun ini adalah tahun yang sangat dilematis ketika kita akan memberangkatkan, memberi porsi lansia, tetapi menjadi problem karena petugas kita juga terbatas. Tetapi tentu saja semuanya kita mendorong untuk jamaah agar supaya gotong royong itu ditingkatkan sehingga jika lansia yang masih bisa dibantu oleh kelompok dan lingkungan mereka, kita meminta untuk dibantu. Ya, itu salah satu cara kita untuk tidak membebani tugas berat dari para petugas haji. Kemudian para jemaah haji ini perlu gak sih Bu diberikan treatment gitu atau pendampingan? Tadi kan diingatkan bahwa kuotanya itu sangat banyak gitu Bu. Atau solusi konkretnya mungkin yang dari Komisi 1 silakan. Ya, jadi apa yang kita sampaikan dengan tidak meloskan semua pada lansia itu adalah merupakan salah satu solusi ya dari Komisi 8, karena ibarat kita makan bapak mati tidak makan ibu yang mati gitu kan. Jadi itu tadi yang saya sampaikan di awal, kalau sampai lansia itu semua didampingi tentu akan menjadi dampak ketidakadilan bagi yang sudah antri lama, karena yang mendampingi ini otomatis mendaftarnya baru-baru saja. Nah, ini menjadi problem sendiri. Oleh karena itu kita harapkan bagi petugas-petugas haji kemarin sudah kita serukan, karena banyak lansia diharapkan lebih aware ya terhadap itu dan mengantisipasi sejak awal apakah mereka ada penyakit atau apa. Ini memang sejak di Indonesia harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi tidak terjadi sakit yang lebih parah lagi. Nah, kalau Komisi 8 sendiri sejauh ini bagaimana Bu melihat apakah petugas jemaah haji ini sudah memadai Bu? Kalau saat ini kita belum bisa melihatnya di tanah sucinya. Kalau di sini sih kita masih bisa melihat. Dalam gambaran kita, petugas haji ini tentu saja dengan banyak yang didorong dengan kursi roda akan banyak kendala, akan banyak keterbatasan gitu. Jadi ya kalau diambil dari sisi itu tidak memadai gitu. Memang ke depan harus ada solusi lain. Kita juga harus melihat kondisi, mungkin perkembangan setiap tahun itu masalahnya juga berbeda-beda ya. Jadi kita tidak bisa mematok pasti bagaimana petugas itu harus ditambah dan tidaknya. Mungkin terakhir Bu, apa yang harus diperhatikan oleh para jemaah haji Bu? Yang harus diperhatikan jemaah haji tentu saja pertama kenali diri sendiri apa yang menjadi hambatan dan kekurangan ketika di tanah suci. Kedua, antisipasi persiapan obat-obatan agar dan minum suplemen. Di sana juga harus banyak minum air putih, makan teratur, tidur pun juga jangan terlalu lelah gitu ya. Ini adalah sebagai upaya untuk menjaga stamina sampai di hari finish hajian gitu. Oke, dan pemirsa, demikianlah wawancara saya bersama dengan Ibu Endang Maria Astuti dari Komisi 8 DPR RI. Saya Fitrian Onila, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini? Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali lagi di TVR 17, pemirsa. Selanjutnya, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini? Kita akan bergabung bersama dengan rekan kami. Berikut ini dengan Rini Reski. Baik, terima kasih Uki. Dan selamat sore pemirsa. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional nih. Pemirsa, kali ini berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI yang mendukung restrukturisasi Satgas Pemberantasan TPPU. Di sini kita lihat pemirsa di layar kaca. Ya, dan di sini anggota Komisi 1 DPR RI Kristina Aryani mendukung restrukturisasi Satuan Tugas Pemberantasan dan juga Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO yang tentunya dikendalikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit dengan menekankan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. Tentunya pemirsa, keputusan Presiden memerintah Listio Sigit sebagai Ketua Pelaksana Harian di Satgas Pemberantasan juga Pencegahan TPPO merupakan langkah yang tepat karena dapat mengoptimalkan penegakan hukum ke depannya. Di sini juga berkomentar pemirsa Kristina yang menilai melalui restrukturisasi tersebut dan juga pemerintah dapat memiliki peta jalan yang baik dalam memastikan pemberantasan TPPO secara maksimal. Di sini ia juga mengaku prihatin terhadap kondisi banyaknya jumlah korban TPPO. Bahkan beberapa di antara korban itu kembali ke tanah air dalam kondisi meninggal. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai DPR RI yang mengapresiasi sambutan masyarakat terhadap biksu yang jalan kaki dari Thailand ke Borobudur. Nah, kita lihat juga di sini. Di sini anggota DPR RI yaitu Daniel Johan menilai antusiasme masyarakat dalam menyambut kehadiran sekelompok biksu yang berjalan kaki dari Thailand ke Candi dapat memperkuat nama baik Indonesia di mata dunia. Tentunya Borobudur di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan sikap hormat masyarakat Indonesia terhadap pemuka agama Buddha.
Meskipun penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam yang dipuji dunia. Di sini ia berkomentar, menyampaikan terima kasih kepada 32 biksu dari berbagai negara yang melakukan perjalanan spiritual melintasi sejumlah negara sampai ke Candi Borobudur. Tentunya pemirsa, hal itu membawa nama baik Indonesia dan juga memperkuat persaudaraan lintas agama, etnis, dan juga bangsa, serta persaudaraan yang ditunjukkan tersebut menjadi autentik dari Indonesia. Karena bukan hanya dalam penyambutan Biksu Tudong, tetapi juga di berbagai tempat menunjukkan hal serupa seperti di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, yang menyelenggarakan Karnaval Waisak. Iya pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait DPR RI yang mendukung restrukturisasi Satgas Pemberantasan TPPO, serta DPR RI yang mengapresiasi sambutan masyarakat terhadap biksu jalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur Indonesia. Sekian dari saya, Rida Reski, kembali ke rekan Uki. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini Reski yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online pada sore hari ini. Saat TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Subki Abdul beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Wassalam. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan.
Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ketika orientasi pemerintah tidak lagi ke sektor pertanian. Pemerintahan ya, yang di daerah itu olahan produktif dijual untuk pabrik gitu loh. Mestinya kalau peduli pada rakyat petani, pada rakyatnya di sektor pertanian, ya harus turun. Titis nu penting nama eta, ulah sampai ke petani teh menyepelekan lah gitu. Bantuan-bantuan dari pemerintah pusat masih pasti disyukuri, dihambat. Ya bagaimana mungkin bisa petani bisa maju? Rencana kiriut gede bengket na. Rencana kiriut bengket na hela si kabo berayut betung na. Indonesia sering dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani atau hidup dari bercocok tanam. Namun kini, sebutan itu tampaknya perlu dipertanyakan lagi. Profesi petani tak lagi mendominasi mata pencaharian penduduk Indonesia. Dari tahun ke tahun, makin banyak petani yang memilih alih profesi, sehingga membuat jumlah petani yang ada terus menurun dan menimbulkan ancaman punahnya profesi petani. Ancaman tersebut bukan isapan jempol belaka. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkap data mencengangkan terkait hal ini. Dari sisi pemerintah, ya, itu kan ada aturan sebenarnya untuk menjaga agar lahan pertanian tidak tergerus dan tidak seenaknya dimanfaatkan. Pemerintah daerah harus segera membuat peraturan daerah lahan pertanian berkelanjutan. Ini regulasinya. Iya, regulasinya kan. Karena barang siapa nanti kalau perdanya sudah ada dan itu masih dimanfaatkan untuk sektor yang lainnya, itu ada sanksinya. Diperkirakan tahun 2063 tak ada lagi profesi petani. Hal ini seiring dengan turunnya pekerja di sektor pertanian. Duka tuh, barangkali mah ada tekersaeun gitu, pepanasan teh gitu. Tani mah soalnya barangkali zaman ayeuna mah untuk kersa itu bebelokan teh. Indonesia sebagai negara agraris yang dimana sektor pertanian menjadi ujung tombak bagi perekonomian dan ketahanan pangan negara. Namun bisa jadi justru sektor pertanian akan menjadi ancaman bagi Indonesia. Karena di masa depan, jika terjadi krisis pertanian yang disebabkan oleh krisis jumlah petani, alih fungsi lahan, pertanian, dan urbanisasi yang tinggi. Sekarang praktekkan inovasi itu untuk dua-duanya ya. Sinkronisasi dua-duanya SDM sama lahan. Lahan yang produktif, lahan yang subur, nggak dimanfaatkan, nggak termanfaatkan. Ternyata petani-petani yang ada di desa Jatiwangi khususnya dan sekitarnya butuh inovasi. Persoalan berkembang masyarakat, banyak aliran program, banyak aliran anggaran dialirkan kepada petani, kepada masyarakat. Masyarakat tidak mampu memanfaatkan secara maksimal, kan malah beban biaya tinggi, akhirnya kan dibiarkan. Karena tidak diikuti dengan petunjuknya bagaimana bimbingan kayak apa. Pemerintah menjawab ada penyuluh. Ya penyuluh pada saat jadi honorer rajin tuh. Begitu diperjuangkan sudah jadi PNS, jadi P3K, tidak rajin lagi itu. Serapan tenaga kerja untuk sektor pertanian juga mengalami penurunan yang drastis. Dari 55,3% menjadi 31%.
pada periode yang sama. Sektor pertanian pun tumbuh di bawah ekonomi nasional. Ketika ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan 5% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan sektor pertanian hanya mampu mencapai angka sebesar 3%. Sektor pertanian terancam terkontraksi karena krisis petani. Dan Indonesia diprediksi akan mengalami krisis jumlah petani dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun mendatang. Regenerasi dari petani usia tua ke petani usia muda perlu menjadi perhatian yang serius karena produktivitas tenaga kerja. Yang saya pikir yang sekarang gebiar ramai milenial itu kan bukan dari umur kalau menurut saya, dari inovasi ya. Kalau dari umur nggak ada petani yang muda. Yang paling muda mungkin saya yang 47 ya. Yang mau terjun langsung ya. Kalau yang sawahnya luas, dia jadi bosnya petani ada. Ya sebetulnya